Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bisa dimanapun Anda berada. Kali ini kan kemarin kan kita udah mendongkel di part pertama. Ini part kedua. Kita menyeting batang kingkit yang udah kita gali kemarin di rumah warga. Oke sahabat bonsai, sebelum menonton video kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe-nya sahabat bonsai, agar sahabat bonsai dapat nonton video kita yang terbaru di channel kita Donald Afandi di Bonsai Indonesia. Sip. Oke sahabat bonsai, ini sebelum penyetingan saya akan jelaskan sahabat bonsai. Semisalkan sahabat bonsai mendapat batang seperti ini, cabang 3 seperti ini, kita tentukan dulu mana mahkotanya. Jadi di sini kan kita ambil leher yang paling besar tuh untuk mahkota, paling di tengah ini sahabat bonsai. Dan ini kan nanti kita perjelaskan lagi, agak kita potong pendek di sini karena mahkota ini batangnya ini lebih besar dari yang lain. Terus ini mungkin untuk leher batang yang kedua, itu stang batang yang kedua, yang ketiganya ini. Terus kakinya ini kita pilih lagi karena ini akan kita buang ini sahabat bonsai, karena kakinya ini menggantung kayaknya ini. Bagusnya itu untuk pemilihan akar, artinya harus mencengkram dia di pot. Itulah ini nanti kita buang, dan kita akan dibantu oleh teman kita Bang Indra. Dari potongan, pematan di sini. Ini aku perjelaskan cara pemilihan akar serta memotong akar. Untuk bakalan bonsai, teman bonsai pemula, ini aku jelaskan bahwa akar kalau kita mendapatkan bongkolan ini batang yang akar yang menjulang kayak gini, ini harus kita potong. Harus posisi kaki pada akar ini harus mencengkram pas di medianya. Jadi akarnya itu seperti batang tua itu yang sudah jadi itu. Jadi akarnya ini kita potong pendek, nanti akan ada percabangan akar. Nah itulah kenapa setiap bonggolan yang siapa tahu sobat bonsai dapat itu harus pendek potongannya. Jadi rapi, akarnya tuh percabangannya itu harus ditonjolkan nantinya. Oke sobat bonsai, kita lanjutkan. Oke. Kasih contoh dong bang, satu bang, gimana itu bang? Ini kita kasih contoh, ini sobat bonsai, ini kan akar nih, kita potong miring. Artinya pernah aku konten sebelumnya itu batang di akar waru. Jadi untuk bahan bonsai itu kita harus potongnya agak miring, kayak gini. Jadi percabangannya bagus. Nanti ini kalau akarnya udah bagus, nanti di bagian yang udah kita potong miring ini kita pahat di atas. Jadi kambiumnya itu menutup seperti tidak ada bekas potongan. Potong miring gini. Pegang. Ini sahabat bonsai, ini pemotongan akar yang benar, jadi kayak gini. Nanti kan kita pakai media yang pasir malang, nanti tertutup ini, kita tutup full. Setelah 8 bulan atau setahun baru kita bongkar. Nanti ada percabangan di sini, baru kita rapikan dengan menggunakan pahat kuku. Pahat kuku seperti ini contohnya pahatnya sahabat bonsai, gini. Pahat kuku seperti ini sahabat bonsai. Nah ini nanti kita pahat di atasnya ini. Jadi berbentuk bandar. Nah kita contoh lah, udah masalah kita contoh satu bonsai. Oke sahabat bonsai, ini satu contohnya sahabat bonsai. Nanti kambiumnya itu menutup seperti tidak ada bekas potongan. Nah itu sahabat bonsai. Apalagi batang kingkit, batang yang sangat luar biasa untuk percabangan akarnya. Satu akar ini dia akan banyak
percabangan akar di sini. Oke, sabun bonsai itu nanti kita set lagi, kita potong. Kecuali sabun bonsai akarnya menurun seperti ini. Kalau ini kan rata ini ke depan. Nah, yang satunya ini turun. Kalau turun dia kita ratakan langsung, potong rata. Contohnya kayak gini sabun bonsai. Oke, seperti ini sabun bonsai. Nah, kita potong seperti ini. Jadi pas kedudukan nanti di pot tipis. Itu sabun bonsai. Karena ini kita memerlukan akar paling ke bawah. Jangan karena udah kayak gini, nggak apa-apa kalau udah ini kan udah percabangannya udah ada. Jadi yang ini nih kita perlukan kanan kiri percabangannya ini. Jadi untuk akarnya nanti kita pilih, kita rapikan. Oke, tonton terus aja channel kita sampai selesai. Sip. Ini potong. Ini akar yang kecil ini paling kita potong merata sama ini sabun bonsai. Nanti dia akan membesar. Oke, sip. Ini sabun bonsai, jelaskan lagi. Ini salah satu akar menyilang akar yang besar. Jadi kita buang nih. Kita buang. Menyilang akar besar ya, Bang? Menyilang. Kurang bagus. Kurang bagus jadi ya. Kita buat kakinya itu harus rapi semua. Gitu ya, Bang. Kalau itu kenapa dibuang itu, Bang? Karena salah satu akar yang tidak mendukung itu harus kita buang. Artinya akarnya itu kan menjulang ke pinggir dan naik akarnya ke atas. Itu jarang ada kalau di alamnya tuh kayak gitu. Batang-batang besar ya, Bang? Ya, Jadi jarang dia ada harus ya, Bang? mencengkram ke media dia, ke tanah. Tanah ya, Bang? Iya. Oh gitu ya. Kelak lagi. Aku kira mandi ya bener. Oke. Terus kita pakai salvamium. Ya, bonsai, usahakan bekas potongannya ini
berbentuk seperti bongolan, artinya mengikuti alur bongolan dia. Jadi tidak perlu kita cembung ke dalam kecuali bekas potongan di sini. Artinya kambiumnya harus menutup agar tidak ada bekas potongan di cabang dia itu bonsai. Kalau ini kita bentuk aja langsung seperti bongolan dia. Oke, sip bonsai. Mari potong. Udah, ada bebek. Potong langsung. Harus ke bawahan. Nah, ini potong apa? Nah, ikut nih. Potong. Kayak gini ya. Kayak gini ya. Ini lah. Oke, bonsai ini saya kasih contoh tuh. Ini saya kasih contoh ke bonsai pemula, artinya ini mantap kan ini. Jadi kedudukan kakinya itu mantul. Nah ini dipotong lagi. Jadi rata ya bang? Ya, harus Penyesuaian potnya enak jadinya. Cengkram bener ya bang dia ke tanah bang? Iya. Terlalu kepanjangan itu ya bang? Iya. Pas pendek. Ini topeng. Miring. Potong. Oke. Ini kan masih. Itu juga
juga kan gitu mah. Disikat lagi ya kawan. Ini bunyi, digigit. Ini saya contohin nih, kita buang, kita pakai akar yang kecil. Pakai akar yang kecil ya bang, itu ya bang. Jadi yang akar yang gede yang di situ tuh dibuang ya bang. Itu kenapa bang, abang bisa pakai akar yang kecil untuk di bagian situ bang? Jadi kan nanti kita atur ke bawah ini kayak gini. Jadi ini akan ngebesar ini. Sekitar 2 tahunan ini udah kayak gini. Udah kayak akar yang ini. Jadi untuk apa kita pakai kalau akarnya ini masih menjagal di batang bonggolan ini? Kesan menjanggal itu kurang bagus. Ada kumpul akar itu apa? Apa nanam di Simba itu? Hah? Di tempat lah ada. Bentuk-bentuk di situ. Di tempat juga. Biar Kisah bonsai ini kita part langsung. Akarnya ini kita part langsung. mau nggak? Hah? Jadi bang. Oke sahabat bonsai, akar sudah kita pilih, kita potong dan kita rapikan. Sekarang ini saya akan menjelaskan cara pengambilan dan pemotongan percabangan untuk batang cincin ini. Ini kan cabang 3 nih. Nah, kita harus menentukan mahkotanya dulu. Yang mana mahkotanya? Mahkotanya itu artinya puncaknya. Puncaknya itu kita cari bonggolan leher yang paling besar dari percabangan yang lain. Artinya bonggolan batang ataupun percabangan leher yang paling besar itu puncak pertama, dan percabangan kedua itu cari batang atau leher batang atau cabang yang kecil sedikit dari yang mahkota puncak yang kita ambil. Untuk yang ketiga itu lebih kecil lagi dari yang puncak kedua ini. Artinya percabangannya itu kalau nomor 1-nya paling besar untuk mahkota, nomor 2-nya itu cari yang lebih besar, lebih kecil dari yang leher puncaknya ini. Seterusnya sahabat saya, yang lebih kecil itu lebih pendek. Dan artinya kayak gitu. Ini kita potong pendek nantinya. Kita buat agak bogelan. Jadi biar bonsai ini kita program sempurna nantinya. Nah, percabangannya kita liukan lagi nantinya di sini kayak gini. Maksudnya gitu. Oke bonsai, kita potong. Ini percabangan kedua, artinya leher besar nomor 2.
Ini yang rumput. Nah, untuk yang paling bawah itu ini bonsai. Ini kan yang nomor 3 paling kecil, jadi agak pendek kan. Coba. Ini. Kering. Coba belakang. Ini ya. Oh, tuh. Lemun ke belakang. Jadi bonsai ini aku jelaskan. Ini kan kita tadi salah potong ke sini. Jadi sebenarnya kalau ini sudut pandang wajahnya, sebenarnya harus kita potong ke belakang, miring ke belakang, kayak gini. Ini kita contohin satu. Oke. Dan ini juga kita potong lagi nih. Ini terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi ya, Bang? Dia harus pendek dari yang kedua. Cek. Sip. Teringat. Nah. Oke, ini saya bonsai. Ini kan lumayan ini, bagus ini. Ini. Jadi saya bonsai tadi kan lurus tinggi tuh. Kalau bisa kita potongnya itu, kita bakal program kedepannya itu bagus, potong pendek. Karena batangnya tadi kan cabang 3 lurus. Artinya ini kita buat percabangan untuk membentang percabangannya. Artinya batang ini kan lurus kayak gini, kita buka percabangannya kayak gini. Itu ada prosesnya sama bonsai. Yang penting ini bogolnya udah dapat gede. Ini ukurannya ini lumayan besar nih. Nah, sekitar 49 untuk bonsai. Oke bonsai, kita tahap pemotongan yang kedua di pohon kikit tua-tua bonsai. Nanti tahap selanjutnya sebonsai kita adakan penyikatan pada bogolan batang. Oke sip, ini kita singkir dulu, kita nyeting yang satunya lagi. Mantap. Oke sahabat bonsai, ini yang kedua batang kikit yang udah kita dongkel konten tadi. Jadi sahabat bonsai ini cabang-cabang ini sengaja kita tidak kita setting di sana. Artinya kita akan beri penjelasan kepada sahabat bonsai pemula. Ini sahabat bonsai percabangannya ini nanti
Ini kan menyilang ini kita buang bonsai. Nah, kayak gini kan, ini kan lebih kecil dari dahan ini. Untuk menyusun lama ini kita buang ini karena menutup pandangan pada sudut pandang wajahnya bonsai. Nah, ini percabangannya ini nanti kita pilih. Artinya ini sebagai mahkota, puncaknya di sini karena lebih besar ini pada ini. Nah, itu sahabat bonsai pemula. Ini kita langsung kita pangkas. Jadi sahabat bonsai tahu. Nah, ini sahabat bonsai. Ini kita buang sahabat bonsai. Kita buang, yang kita ambil ini karena ini untuk batang sudut pandang wajahnya ini bandingnya udah bagus, ini lekukan udah bagus, itu jangan sekali ditutup oleh dahan, kecuali sahabat bonsai dahannya udah besar, lebih besar dari yang ini, ke samping. Nah, kalau ke samping boleh kita ambil, artinya dia sedikit untuk menutup leher pada batang ini tuh tidak masalah, asal jangan di sini. Nah, kayak gini ini dibuang ini karena dia menyilang dahan utamanya, batang utamanya itu disilang sama cabang ini kita buang. Boleh dipakai, artinya kita harus motongnya sedikit di sini. Terus kalau dia tumbuh percabangan baru, ini kan potongan nantinya kita potong sini, akan tumbuh di sini, ini boleh kita ambil, artinya kita ambil dan kita liukan ke depan sedikit. Nah, itu boleh. Kalau kita nggak mau kelihatan bekas potongannya banyak, paling kita potong di arah sini. Tapi ini juga masih menjanggal sahabat bonsai, karena dia menempel seperti ini sahabat bonsai. Ini kan menempel nih. Lebih baik kita potong. Bagaimana caranya? Untuk kita motong ini, itu harus kita potong sedikit, lalu kita gunakan pahat. Pahat kuku boleh, pahat V jangan, artinya pahat PP. Jadi kita potongan itu harus kita rapi, serapi mungkin. Jadi bentuk dari leher yang akan kita pakai nanti itu rapi, tidak ada bekas potongannya itu bonsai. Untuk bahan bonsai yang sudah kelihatan percabangan seperti ini, itu jangan kita motongannya itu jangan sampai salah potong sahabat bonsai, jangan sampai gagal dari potongan kita. Itulah harus kita pilih lehernya mana, percabangan yang atasnya itu mana yang harus kita ambil. Terus percabangan paling bawah itu harus lebih besar. Ini kan percabangannya harus lebih besar. Ini kan percabangan, artinya percabangan utama percabangan pertama yang paling bawah. Artinya kita pakai ini harus lebih tinggi daripada yang ini. Ini kan artinya percabangan pembantu dari leher batang. Nah, ini lehernya ini kan besar, artinya ini kita potong paling lebih pendek dari ini, paling segini. Nah, percabangan yang ini boleh tinggi dari ini, boleh. Tapi kalau dia posisinya merapat seperti ini, harus kita buang juga. Artinya kita potong di sini, karena lebih baik kita menyempurnakan dari percabangan yang baru sahabat bonsai. Oke, kita lanjut pemotongannya sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, ini kan ada cabang tadi, cabang kecil. Kenapa kita buang? Udah aku jelaskan tadi, menutup batang bonggolan batang utamanya ini harus kita buang. Dan cara pematannya juga harus cekung ke dalam, jadi kambiumnya bagus. Seperti kalau dia memang ada kambiumnya nanti, seperti batang itu ada percabangan mati, jadi seperti lubang. Kalau dia tertutup juga itu bagus. Kebanyakan tuh udah lama tuh tertutup karena batangnya ini sehat, artinya nggak ada batang mati, batang sehat. Batang sehat ini paling kambiumnya itu harus kita pahat sedemikian rapi sesuai dengan
lekukan yang ada di badan batang ini. Ini harus kita rapikan. Ini juga harus kita rapikan. Oke, kayak gini sabun saya kan cekung ke dalam ini bagus. Kita harus buat serapi mungkin. Jadi kalau dia tutup kambiumnya menutup itu bagus, seperti enggak ada bekas potongan. Nah, itu kambiumnya itu nanti bagus tutupnya itu rapi. Seperti bonggolan itu, bonggolnya itu seperti ada baniran di sini. Bonggolan tutup itu ada seperti batangnya itu berotot. Oke sabun saya, ini kita potong. Ini kita potong ini karena menutup pandangan di batang utamanya. Oke, gaji. Yang kita melengki. Oke, sabun saya. Ini udah kita potong setengah. Baru kita ajar sama pahat ini. Dari sini. Tunggu sini. Dari sini. Sini. Oke, sobat bonsai. Untuk matanya tuh kita harus rapi. Jadi jangan luka di pelak batangnya, jangan sampai luka. Jadi patah dengan rapi. Kalau bahan sudah bagus ini, potongannya itu harus rapi, sobat bonsai. Sayang, karena bahan ini kan nantinya selain kita program batang cingkit ini juga kalau kita potongnya tidak rapi, sobat bonsai. Oke, memang kambiumnya menutup,
tapi kesannya itu sayang karena batang ini kan sudah mulus. Jadi walaupun kita pekerjaannya mahatnya lama, tapi hasilnya memuaskan sahabat bonsai. Pahatannya itu rapi. Rapi dulu sih. Oke. Oke. Nah, ini sahabat bonsai. Rapi kan? Harus rapi seperti ini sahabat bonsai. Jadi untuk bahan apapun kalau bertemu ataupun sahabat bonsai ketemu dengan percabangan seperti ini, potong seperti tadi, terus dipahat, potong setengah lalu dipahat serapi mungkin. Dan jangan terburu-buru. Nah, kalau kita kan mau bungaran bonsai itu harus rapi. Itulah kebanyakan bonsai-bonsai yang di luar sana itu pekerjaan itu sangat luar biasa. Memakan waktu sahabat bonsai. Asalkan bungolannya itu rapi seperti sudah jadi bungolannya itu mantap. Nah, sebelum untuk penanaman udah mantap artinya bungolan yang udah dikerjakan mereka. Oke sahabat bonsai, kita teruskan lagi. Sip. Nah, cara pemilihan itu gimana itu bang? Kalau kayak gitu bang? Ini kan sudah percabangan artinya ini, sudah cabang semua ini. Jadi kita untuk gerak dasarnya itu ataupun percabangan yang udah tumbuh di sini, artinya kita potong pendek. Dimana mata tunasnya itu yang paling dekat dengan percabangan yang utama, cabang besarnya ini. Jadi tadi kan kaku. Jadi untuk ada percabangan tumbuh, percabangan muda, untuk kita gerak nantinya itu harus lebih pendek. Jadi perbukunya itu bagus ya bonsai, walaupun di percabangan. Itu kan cabang itu kan 1, 2, 3, 4 itu bang. Ya mata tunasnya ini. Ya. Itu kan 1, 2, 3, 4. Ini. Nanti kita bisa mudah untuk mengambil percabangan. Jadi arahnya kemana? Itu dipakai semua ya itu bang? Ya ini dipakai, ini kan udah bagus. Kita pakai. Agak jauh. Ini.
artinya cabang bonsai ini kan udah kelihatan percabangannya banyak, jadi kita pilih lagi yang ini. Terus ada, nah nih, jelas potong, jelas lah. Ini nah, bonsai kenapa ini kita buang? Ini percabangannya ini artinya sudah menyilang cabang yang akan kita ambil yang bagus. Artinya ini percabangan melintang ataupun menyelip seperti ini harus kita buang. Ini tidak bagus untuk kita ambil. Jadi kalaupun kita ambil itu kita potong seperti ini tadi, potong pendek. Jadi tumbuh tunas kita bisa bentuk kemana, ke arahnya bagusnya kemana, itu membantu percabangan lain. Oke, potong sini pendek. Nah, ini dibuang ini. Kayak ini gigit. Gigit. Jadi yang ngambil yang gini. Nih, buang. Nah, yang nih nyelip. Nih ya. Nah. Kayak gejira tidak? Saya jelaskan lagi nih. Nah ini harus kita buang ini. Ini kan mengganggu dari leher cabang sebelahnya. Ini kita potong sama gergaji boleh. Ini gergaji kecil. Potong. Udah. Nih. Potong. Untuk bonsai kenapa kita buang ini? Aku jelaskan lagi. Ini kita buang karena ini ada percabangan yang agak bagus untuk menutup percabangan di sini. Nah ini nih kita potong lebih pendek dari yang ini. Artinya jaraknya itu apa? Tingkatannya itu. Jadi Wah, jadi bagus ya bang tingkatannya itu ya bang. ya dia harus bertingkat ya. Ya. Nih. Di luar bang, gunting bang. Tuh. Ini. Oh. Enggak. Oke, tenang. Oke, bonsai ini kita potong juga, kita potong pendek.
bagus untuk ke depan sini. Nah ini kita buang bonsai, kita buang. Menyilang itu ya bang? Iya, menyilang. Terlalu silangannya itu menutup pandangan ya bang? Iya, untuk pandangan. Artinya kalau tumbuh juga ini akan tabrakan sama ini. Itu ya bang, ya bang. Ini juga kita buang. Settingan awalnya itu kopi unik nih. Oke. Nah, ini sabun saya. Nah, ini kita potong lagi. Udah ada kelihatannya tuh itu bang, dikit-dikit bang. Seperti pohon jadi. Ya, kita potong itu seperti bahan yang sudah jadi. Bisa bonsai. Nah, ini kan lebih besar artinya dari ini. Ini cabang dari percambangan besar ataupun untuk bonggolan yang batang yang melekat di sebelah batang utamanya. Artinya ini bonggolan satu, artinya percabangan leher batang yang besar itu lebih tinggi dari percabangannya ini. Jangan kita salah kalau kita lebih panjang ini daripada yang leher batang ini kan tidak mungkin. Artinya ini yang lebih dulu daripada ini. Ini kecabangannya itu. Gitu ya bang. Ya. Nah, terus ini, wah, ini kita potong. Lebih ini karena ini kan kecil nih. Ini walaupun kecil, dia ada indukannya di sini. Artinya lebih tinggi ini daripada ini. Tingkatnya itu lebih tinggi ini daripada ini. Jadi kita potong batas ini. Terus ini juga nanti kita pakai paling di sini mata tunasnya ini. Mata tunasnya di sini nanti kita pakai. Bukannya di sini. Artinya kalau untuk pemotongan percabangan kingkit ataupun bonggolan yang lainnya itu jangan pas mata tunas. Takutnya itu bekas potongan kambium itu merambat ke bawah, dia akan mati. Takutnya kayak gitu. Jadi kita harus kurang lebih itu senti potongannya kayak gitu. Di atas jadi kalau, mata tunas ya bang? Ya, kalau udah tumbuh baru kita setting lagi, kita rapikan potongan kayak gini. Misal tumbuh sini nih mata tunasnya ini kan, sini kan tumbuh nih, kita buat leher baru artinya kan. Nah, semi mahkotanya itu di sini. Jadi baru kita ada pemotongan di sini, rapian. Jadi alur makannya tuh udah ada. Intinya itu nungguin itu dulu ya bang, mata tunasnya tumbuhnya itu dulu ya bang? Iya. Baru dipotong rapi ya bang? Ya, sip. Nah ini juga gitu. Ini kita potong ke sini. Ini taruh sini. Oke. Ini kita potong lagi nih. Jadi awan sedikit. Ini juga. Oke, potong sini. Kita kerjakan di sini dulu baru puncaknya. Jadi sahabat bonsai tidak bingung. Jadi kita kerjakan dulu dari bawah, baru sampai atas. Nah, payan dari sini. Sini. Biar gue pegang.
ini ku jelaskan lagi sahabat bonsai. Ini kan posisi di tengah sahabat bonsai, ya kayak gini. Jangan sekali-sekali sahabat bonsai memakai ini sebagai mahkota. Itu, ini akan menggagalkan program kita. Artinya, secara alamnya itu bonsai ataupun pohon dimanapun pohon besar itu bonggolan utamanya itu, artinya batang utamanya itu, leher besarnya itu dijadikan puncak. Jangan kita bahwa bonsai itu tanaman hias ataupun tanaman taman, itu jangan. Artinya kita kerjakan miniatur pohon tua, harus ada bentuk seperti di alamnya itu. Leher batang yang besar itu diambil seperti puncak, yang percabangan yang besar itu lebih tinggi dari percabangan yang kecil. Artinya percabangan yang utama yang udah tumbuh dari bawah itu lebih besar dari kedua, ketiga, ataupun seterusnya. Itu bonsai. Jangan kita mengambil ketepatan dengan salah mengambil leher mahkota untuk bahan bonsai. Itu bonsai. Kebanyakan kan banyak bonsai pemula itu keliru. Dia mengambil demi ketepatan mahkotanya segitiganya itu dia ambil di sini. Itu kebanyakan itu, bukan menyalahi. Artinya di dunia bonsai itu diharuskan mencari mahkota atau puncaknya itu seperti di alamnya itu. Kita tinggal merapikan percabangannya aja. Itu. Jangan kita ambil ketepatan puncaknya di sini. Wah, di sini lebih bagus ini. Jadi ini kita potong pendek. Ini puncak. Itu salah bonsai. Itu dimanapun tuh itu salah. Artinya bukan saya memperjelaskan itu, karena yang benarnya itu leher yang lebih besar itu puncak dari bawah. Artinya itu batang utamanya itu harus dijadikan puncak. Artinya ini harus lebih tinggi dari ini. Kenapa bonsai? Ini kan lehernya lebih besar nih daripada yang ini. Kenapa? Gue jelaskan lagi. Karena kedudukan lehernya ini bonggol utama itu cabang lebih besar indukan cabangnya ini daripada percabangan yang ini. Itu. Jadi ini harus lebih rendah dari leher yang ini. Kecuali kita untuk pemakaian potong di sini. Artinya percabangannya itu lebih bagus kayak gini kita potong. Itu boleh juga. Tapi nyata bonsai. Percabangan ini kita harus membuat mahkota harus lebih rapi ke belakangnya. Itu. Untuk percabangan itu lebih bagus. Nah, itu saya kasih penjelasan kepada sobat bonsai pemula. Artinya jangan salah memotong bahan yang udah bagus seperti ini. Di alamnya itu juga kayak gitu. Bonggol artinya dan utamanya bonggolan utama itu, batang utamanya itu harus dijadikan puncak. Walaupun kecuali dia semi casket paling ujung. Itu juga harus melihat karakteristik puncaknya itu harus benar tidak puncaknya itu ketepatan itu di belakang dia. Artinya ini kan batas menggantung di sini puncaknya kan biasa orang pakai. Kebanyakan kita lihat di buku-buku itu atau desain itu benar juga. Artinya dia mengambil keserasiannya itu artinya puncaknya itu lebih kokoh di belakangnya itu bonsai. Itu membantu, artinya membantu jadi membantu akar ataupun kedudukan batangnya itu menjadi kokoh, rapi, kuat artinya di alamnya gitu. Itu. Ada juga mengejar cahaya itu ada juga itu. Tapi kalau di batang tropis artinya kita artinya harus merapikan percabangannya itu ada dihitung semua ini percabangannya ini, potongan kita ini. Itu tidak mudah bonsai. Artinya ini harus lebih besar ini itu bisa juga, ataupun percabangannya itu memang kalau benar kita menurut alamnya itu bisa juga kita ambil seperti itu. Dan kalau di dunia bonsai ini artinya kita harus benar-benar merapikan tingkatan potongan pada bonggolan yang akan kita jadikan bonsai. Itu penilaian. Itulah kenapa ada bahan prospek itu sebenarnya juri ataupun trainer lainnya itu sebagai penjelasan utama untuk para pemain-pemain pemula.
itu, ataupun pemain yang senior udah tahu lah artinya. Yang pemulanya itu bahwa kelas prospek itu juga itu sebagai contoh. Prospek itu adalah bonggolan potongan bahan yang dipotong serapi mungkin, tingkatan sama, kakinya rapi, ditanam di atas pot itu seperti sudah jadi bonsai. Itu dia. Tinggal kita pengurus pencabangannya itu tumbuhannya. Oke bonsai, kita teruskan lagi potongan kita. Oke, sip. Oke bonsai, kita teruskan pemotongan di sini. Ini dia agak bang. Oke, sahabat bonsai, kita teruskan ke cabang sebelah sini. Di sini nanti kita buat semi mahkotanya di sini. Jadi puncaknya kan ini. Ini kita tap ke sini. Potongan percabangan di sini. Oke. Pendek, terus nih, pendek lagi. Lihat. Oke. Terus nih. Sini. Sini dari sini bang. Ini belakang. Oke, sahabat bonsai, untuk sebelah sini sudah kita potong. Nah ini semi mahkotanya, ini percabangannya udah lengkap nih di arah sini sahabat bonsai. Nah ini kan sudah lengkap. Ini percabangannya sengaja kita panjangin sini. Jadi kita bentuk di sini semi mahkota dan kita buat sini semi casket di sini. Percabangan menggantung di sebelah sini. Nah terus kita selesaikan puncaknya mahkotanya ini.
Oke, selesai. Ini percabangannya kita potong. Dapat, terus ini pendek. Terus masukin apa? Ya, dapat. Terus oke, terus di sini. Oke. Oke. Dari belakang. Yo. Ada dikirim 4B nya. Oke, sabuk bonsai. Nah, ini hasil bentuk dari potongan kita yang tadi panjang percabangannya. Jadi udah kita setting seperti ini. Nah, dan ini ada lagi nih percabangannya, ini kita buang. Nah, ini kan walaupun belakang, artinya tidak ada kecocokan di sini. Percabangan menempel kayak gini kan. Ini kita buang nih. Mungkin kita potong sampai sini. Artinya percabangan ini salah satunya itu nanti kita bentuk di sininya ini seperti percabangan semi mahkotanya sedikit di sini dan terus percabangan di sini nantinya. Jadi di belakang itu kelihatan dimensinya di sini satu. Gigi apa ya? Nah, ini sabun saya. Kita potong. Usahakan sabun bonsai pemotongan ini sesuai ada mata tunasnya, artinya dengan kita potong ini kan kadang-kadang di percabangan pohon ataupun batang yang kita ambil kadang-kadang yang kita harapkan itu tidak tumbuh karena mata tunasnya itu tidak ada, itu sabun bonsai. Jadi ini kan ini ada mata tunasnya, jadi kita potong di sini aja karena dia di belakang. Nanti kita bentuk serapi mungkin nanti percabangannya. Artinya belakang kita ngambil percabangannya itu kan tidak menutup pandangan depan. Jadi belakang ini walaupun dia menyempil seperti ini, nanti percabangannya itu kita keluarkan lagi, kita bentangkan di sini. Nanti itu proses selanjutnya. Jadi ini hanya tahap pemotongan. Nah ini kita potong sedikit ini. Artinya walaupun ini cabang, ini besar, ini kan belakang itu bisa untuk kita pakai, artinya tampak depan seperti kita bilang tadi, percabangan ini bisa menutup belakang, tidak tampak dari depan karena bonsai ini sudut pandang depannya itu harus kena dulu. Nah, itu harus bentuknya itu harus penyesuaiannya itu harus ada, jadi belakangnya itu tinggal menutupi. Ini kita potong nanti ini kalau tumbuh kan kita harapkan di sini ya. Sini. Oke, selesai. Itulah akhir dari pemotongan ini. Percabangan yang kita ambil itu kayak gini. Jadi kita nanamnya kayak gini kan. Ditegakkan lagi.
Jadi ada percabangan akar juga kita pilih langsung. Kita pilih langsung. Ini kita pilih langsung. Oke. Miring dulu ya, miring dulu. Oke, sobat bonsai, ini ku perjelaskan kenapa ini akarnya ini kita potong pendek seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita buang, ini sayang, ini ada alur hidupnya. Artinya tidak ada selain ini akar yang membantu dari alur ini. Jadi sayang kalau kita buang. Artinya kita potong pendek ini, percabangannya nanti bisa kita, percabangan pendeknya ini nanti bisa kita rapikan di sini. Di sini percabangannya nanti. Kalau kita potong terlalu jauh, menggantung. Akarnya itu menggantung. Akar menggantung seperti ini, itu jarang di alamnya itu. Jadi itulah harus kita rapikan seperti ini. Kita seperti ini, nanti kita tutup ini, kita tanam full. Jadi harapan kita percabangannya ini bagus nantinya. Kita sendiri yang mengaturnya. Seperti di konten kita sebelumnya di Batang Waru, percabangannya akarnya nanti kalau udah setahun lebih kan udah ada kelihatan tuh percabangannya, anak akarnya itu udah besar. Jadi kita atur dengan kawat. Oke, lanjut di pemotongan akar. Oke, ini pendek. Nah, ini diratokan baik. Nanti kan lurus. Oh. Jadi mana bisa ikut cabang loh. Terus. Karena di dalam dia. Nah ini bonsai kita jelaskan, artinya ini kan akar atas nanti, akar atas ini kan kelihatan kosong nih, akar belakangnya ini kenapa kita potong seperti ini, karena sayang jaraknya itu nggak apa-apa, ini jaraknya kan masih dekat dari akar utamanya. Jadi ini kita ambil, jangan sampai kita potong seperti ini, karena ini kambiumnya sangat luar biasa di sini kalau kita potong seperti ini, kecuali akar tunjang. Ini kan pohon ini bonggolnya ini artinya akar tunjangnya itu yang ini ya akar besarnya ini. Jadi ini kita pakai tetap, jadi potnya agak dalam sedikit itu nggak masalah untuk pohon kincir.
ini. Oke, ini kan ada tuh akarnya ini. Nah ini kita potong pendek juga nggak masalah. Akar mudanya ini nanti bisa membantu juga untuk pertumbuhan cepat pada bonggol batang incit ini. Nah ini yang bawahnya ini kita potong dulu, nanti kita settingnya tuh mudah di akar atasnya itu. Itu miring tuh dari atas. Nah, sip. Bentar. Terus. Oke, sip. Terus kita potong untuk akar yang di sini. Potong. Habiskan atau pak? Oke. Ini kita susun ke bawah sini, tumbuhnya ke sini. Itu menyilang ya bang tadi bang? Ya, sayang kalau tidak kita rapikan dari sekarang itu sayang. Nah terus pemotongan di sini, ini pendek. Nah sini, ini pendek, sip, miring. Oke. Langsung ya? Ya, dengan tidak. Coba bang, dari sana bang. Pelak motong. Ini jenis. Ini tak bonsai.
ini ku jelaskan lagi. Kalau ini kan potongannya ke sini. Jadi untuk pengaturan akarnya kita potong ini miring, jadi tumbuhnya ke sini. Jadi gini dia. Cabang nanti dipilihnya tuh dari gerak potongan kita itu. Nah, jadi potongan kita ke sini, jadi kita berharap akarnya ke sini, artinya kayak gitu. Nah, kalau ini kan kalau kita potong di sini, akarnya itu tumpuk di sini. Jadi kita potong pendek karena besar akar ini dengan akar yang ini lebih besar, ini lebih panjang ini. Jadi ini kita potong lebih pendekkan dari yang akar besarnya. Ini. Terus ini kita potong, artinya kayak gini. Nanti kita harapkan tumbuhnya bagus. Nah, terus pendek sini. Ambil. Terus nih ambil. Ya. Lalu kita merapikan ini dengan pahatan. Sip. Oke. Terus lagi.
Oke. Ini potong pendek, nanti ini juga kita pahat. Baik sobat bonsai, tadi penyetingan pemotongan akar telah selesai. Jadi tahap kita penanaman batang yang udah kita setting. Ini kincit ini kita tanam dengan media. Sebelumnya udah kita konten tentang media jeruk kincit. Itu menggunakan pasir malang, pasir biasa, dan media tanam ataupun media rupus pupuk kandang, media tai kambing. Baik sobat bonsai. Nah, ini sekarang kita penanaman. Oke, ya, kita lanjut. Dan itu tadi ada penyikatan batang ya bang? Ah iya. Tadi kita pakai sikat gigi itu. Kita sikat batangnya itu dari kurat-kurat yang tumbuh itu, dari seperti jamur yang melekat di kulit batang kincit ini. Ini sikatnya sobat bonsai. Ini sikat khusus untuk membersih atau menyikat batang yang tumbuh lumut ataupun tumbuh jamur di area kulit batang kincit. Oke sobat bonsai, sudah selesai, kita tinggal penanamannya. Sip. Ini bonsai ya, kita pakai kayu ini untuk memadatkan. Ada di bagian sela-sela akarnya itu yang tidak terisi media tanam yang kita campur tadi. Itulah kita menggunakan kayu ini. Kita seperti ini. Jadi medianya padat bonsai. Tapi kelebihan media yang udah kita konten kemarin itu, untuk media kincitnya itu penyiramannya itu mudah, airnya tuh poros. Artinya media kincit itu dia harus media yang poros. Itu bagus untuk media kincit. Ini bonsai sengaja kita menanam seperti ini, akarnya tidak kita tonjolkan, artinya kita masih memogram akar kincit ini. Itu bonsai. Oke, sip. Ini bonsai yang satunya ini.
Baik sahabat bonsai, inilah selesai penanaman kita batang kikit. Sudah aku jelasin semua, dan semoga di konten kali ini jadi sangat bermanfaat bagi sahabat bonsai pemula. Dan untuk kedepannya sahabat bonsai tahu bagaimana cara kalau dapat bonggolan yang seperti ini ataupun bonggolan yang bentuk apapun, potongan rapi, dan lihat untuk mahkotanya dan kakinya itu harus potongan yang rapi. Itulah bonsai. Akhir kata bonsai saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Sip.